Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudara dan rekan-rekan semua. Menyikapi beberapa pertanyaan dari rekan-rekan saya yang menanyakan tentang siapakah Syekh Maulana Mansuruddin, apakah beliau itu Sultan Haji atau bukan. Sini saya akan menjawab sesuai apa yang saya ketahui dan saya pelajari. Selama hampir kurang lebih 5 tahun itu saya sudah menyelidiki atau melakukan penelitian tentang siapakah Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduen ini. Jadi ada 3 nama yang hampir sama dan mirip. Yang pertama adalah Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduen. Yang kedua adalah Syekh Haji Mansur, dan yang ketiga adalah Ngabehi Mansuruddin. Nah, dari ketiga nama ini adalah mereka orang yang berbeda dengan masa yang berbeda pula. Dengan Sultan Haji, apalagi ketiga orang ini sangat berbeda. Jadi untuk Syekh Maulana Mansuruddin ini yang makamnya berada di Cikaduen, beliau adalah salah seorang ulama dari Mataram yang bersahabat dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Jadi kedua orang ini adalah sama-sama dari Mataram, kelahiran Mataram. Dari kedua sahabat ini juga memiliki sahabat yang lain, yaitu bernama Syekh Ja'far Siddiq Limbangan Garut. Nah, gitu. Nah, sedangkan untuk Syekh Haji Mansur adalah, menurut catatan naskah dari Cirebon, beliau adalah gelar lain dari Pangeran Senggara. Jadi Prabu Siliwangi memiliki 3 orang putra yang kesemuanya adalah pemeluk agama Islam. Yang pertama yaitu Pangeran Walang Sungsang atau lebih dikenal dengan Cakrabuana, mendapatkan gelar yaitu Haji Abdullah Iman. Yang kedua saudaranya yaitu Rara Santang. Rara Santang yang bergelar Syaripah Mudaib. Kemudian menyusul Pangeran Senggara menunaikan ibadah haji dan mempelajari agama Islam. Setelah pulang dari sana beliau mendapatkan gelar yaitu Syekh Haji Mansur. Dan yang ketiga adalah Ngabehi Mansuruddin. Ngabehi Mansuruddin ini adalah putra dari Syekh Mansuruddin Cikaduen dengan istri yaitu Nyai Sarinten bin Demang Lancar. Sedangkan Kiai Ngabehi Mansuruddin ini memiliki beberapa putra dan putri seperti Ki Majid, Ki Jaya, Nyai Marta, Nyai Bahar, Nyai Liyah, Kiai Hafruddin, dan Nyai Nimsa. Sedangkan baik Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduen juga Sultan Haji adalah orang yang berbeda. Istri yang berbeda, anak cucu juga yang berbeda. Juga termasuk makamnya berbeda. Kalau kita lihat dari catatan keluarga Syekh Mansur Cikaduen, jadi Syekh Mansur Cikaduen itu memiliki 3 orang istri. Yang pertama yaitu Nyai Sarinten. Nyai Sarinten ini memiliki 5 orang putra. Yang kedua adalah Nyai Jarah atau Nyai Jariah, itu memiliki 6 orang putra. Dan yang ketiga adalah Nyai Abuy. Dengan Nyai Abuy ini memiliki 3 orang putra dan putri. Nah, dari Nyai Abuy inilah
akan lahir keturunan-keturunan dari Syekh Mansur Cikaduun dengan Pangeran Jaya Sentika. Siapa Pangeran Jaya Sentika itu? Jadi Pangeran Jaya Sentika adalah putra dari Sultan Abdul Mahasin bin Sultan Haji atau Sultan Abu Nasr Abdul Kahar. Pangeran Jaya Sentika ini adalah beliau lahir sekitar tahun 1710 Masehi. Ini Pangeran Jaya Sentika menurut catatan keluarga dari Pangeran Jaya Sentika. Sejak kecil beliau lebih dikenal dengan nama Raden Abdul bin Sultan Abdul Mahasin Jainul Abidin dari istri Ratu Rohimah binti Ratu Bagus Jaya Haji bin Patih Mangkubumi Pangeran Arya Mandura Raja bin Sultan Abdul Fakhir Mahmud Abdul Qadir Kenari. Nah, pada usia 20 tahun, sekitar 1730-an lah. Jadi Pangeran Jaya Sentika ini meminta restu atau izin kepada orang tuanya untuk belajar ilmu agama kepada seorang ulama yang bernama Syekh Maulana Mansuruddin yang berada di wilayah Cikaduun sekarang. Nah, perlu kita ketahui bahwa Syekh Maulana Mansuruddin adalah salah satu mursyid Thariqat Sattariyah. Beliau menyebarkan Thariqat Sattariyah di wilayah Cikaduun dan sekitarnya. Ketika pertama kali menerima Pangeran Jaya Sentika sebagai murid, Pangeran Jaya Sentika mendapatkan instruksi atau perintah untuk melakukan halawat di salah satu guha yang berada di bibir pantai, masih di wilayah Banten, antara Anyar sampai Labuan. Seperti itu. Kemudian setelah menjadi murid beliau, Pangeran Jaya Sentika dinikahkan dengan putri dari Syekh Mansuruddin Cikaduun dari istri Nyai Abuy yang bernama Umi Salamah atau Nyai Umi. Nah, dengan Nyai Umi ini Pangeran Jaya Sentika memiliki 3 orang putra dan putri. 1 orang putra belum diketahui namanya, juga termasuk 1 orang putrinya. Sedangkan untuk istri dari Umi Salamah itu melahirkan seorang putra, itu Pangeran Sapiuddin Jaya. Jadi anak keturunan dari Pangeran Sapiuddin Jaya ini itu menyebar di wilayah Kenari Banten, Kesultanan Kenari Banten, terus Jiput, Pandeglang, Barubuk, Cipait, Ciomas Banten ya, juga Sukaraja Bogor. Itu anak-anak dari Umi Salamah dan Pangeran Jaya Sentika itu menyebarnya ke wilayah sana. Sedangkan dari istri yang kedua yaitu putri dari Syekh Abdul Muhi Pamijahan bernama Nyai Hatisah. Dan Syekh Abdul Muhi Pamijahan ini memiliki 18 anak, salah satunya Nyai Hatisah yang dinikahkan kepada Pangeran Jaya Sentika. Nah, kemudian dari hasil perkawinan ini mereka mempunyai anak yang bernama Pangeran Surajaya, dan anak keturunannya menyebar ke wilayah Pandeglang, Barubuk, Baros dan sekitarnya. Jadi pasal yang kedua yang tidak bisa dibantahkan adalah nama Ngabehi Mansuruddin. Gelar Ngabehi itu gelar terendah atau setingkat kepala desa atau lurah mungkin sekarang. Sedangkan mustahil dari seorang raja memberikan gelar kepada putranya itu
atau jabatan setingkat kepala desa atau lurah. Kalau raja-raja di Banten itu memberikan kedudukan kepada putra-putranya, itu gelar paling rendah adalah adipati ya, setingkat adipati. Mungkin kalau sekarang apa ya, bukan adipati, jadi bukti-bukti dari peninggalan Syekh Mansuruddin Cikaduen yang saya temui adalah pertama, mastaka atau mamolo yang berada di puncak kubah masjid itu bermotif angsa, itu sekitar abad 17-an. Yang kedua adalah nisan dari Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduen berbahan dasar perunggu. Adapun untuk tipologinya saya belum bisa memastikan, akan tetapi ornamennya ornamen Sunda. Yang ketiga adalah nisan dari nisan periode Mataraman dengan ornamen Demak Cirebon ya, dengan sulur-sulur Cirebon, itu berada di luar komplek atau cungkup Syekh Mansur Cikaduen sebelah barat. Kemudian kenapa saya meyakini bahwa baik Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduen dengan Sultan Haji itu orang berbeda adalah pertama dari makam, kedua dari anak dan istri beliau. Ketiga adalah perkawinan anak beliau dengan Pangeran Jaya Sentika. Sedangkan Syekh Mansuruddin Cikaduen itu makamnya berada di wilayah Cikaduen, Keramat Cikaduen. Untuk Sultan Haji atau Sultan Abu Nasr Abdul Qahar itu makamnya berada di cungkup utama Sultan Maulana Hasanuddin. Kemudian istri-istri dari Syekh Mansuruddin Cikaduen ini ada 3 orang. Yang pertama adalah Nyai Sarinten binti Demang Lancar. Dengan Nyai Sarinten ini Syekh Mansuruddin Cikaduen memiliki 5 orang putra dan putri. Yang pertama adalah Nyai Sahadah, yang kedua Nyai Aisyah, yang ketiga Kiai Ali Dalem, yang keempat Kiai Abdurrahman, yang kelima adalah Kiai Ngabehi Mansuruddin. Nah, ini adalah yang paling kuat, Ngabehi Mansuruddin dan Ngabehi Wangsa Diprana. Gelar Ngabehi ini adalah gelar terendah atau setingkat lurah lah. Jadi tidak mungkin seorang raja memberikan posisi atau jabatan atau kedudukan kepada putranya itu setingkat lurah, tidak. Itu minimal setingkat adipati lah, keadipati. Gitu. Yang kedua, istri dari Nyai Jahara yang memiliki 6 orang putra dan putri. Yang pertama adalah Kiai Usman, terus Nyai Amalia, Nyai Rumi, terus Kiai Ngabehi Wangsa Diprana, Kiai Mail, dan Kiai Maimana. Sedangkan yang ketiga adalah Nyai Abuy. Nyai Abuy itu memiliki 3 orang anak. Yang pertama Nyai Nasar, yang kedua Nyai Umi. Nah, Nyai Umi atau Nyai Umi Salamah. Yang ketiga adalah Kiai Nuru. Nah, nanti dari Umi Salamah ini yang akan dinikahkan dengan Pangeran Jaya Santika. Nah, tidak mungkin seorang ayah menikahkan putrinya dengan cucunya, tidak mungkin. Kenapa seperti itu? Karena yang menjadi walinya adalah Syekh Mansuruddin Cikaduen sendiri. Sedangkan Pangeran Jaya Sentika adalah cucu dari Sultan Haji. Kalau memang Sultan Haji itu Syekh Mansuruddin Cikaduen, ini tidak masuk logika. Dan pada saat pernikahan Pangeran Jaya Sentika, posisi Sultan Haji itu sudah tidak ada atau telah meninggal atau wafat, sudah wafat seperti itu. Kemudian untuk istri dari Sultan Haji
itu ada 10 dan memiliki 11 orang anak. Yang pertama itu Ratu Barkah binti Tubagus Arya Diwangkara, itu tidak memiliki anak. Yang kedua Ratu Adawiyah binti Arya Wetan, memiliki seorang putri bernama Ratu Syiah atau Panembahan Ratu. Yang ketiga Ratu Mardiah. Yang keempat Nyimas Ratna. Yang kelima Nyimas Arifah. Baik dari Ratu Mardiah, Ratu Ratna, dan Arifah ini tidak memiliki putra. Sedangkan dari Nyimas Arifah memiliki putra, itu Pangeran Kesatrian. Nah, yang keenam adalah Ratu Saniyah. Nah, Ratu Saniyah ini memiliki putra yang bernama Pangeran Muhammad Alim. Yang ketujuh adalah Nyai Rohimah. Nah, Nyai Rohimah ini memiliki 3 orang putra dan putri. Nah, Pangeran Muhammad Thohir, Pangeran Padludin, dan Ratu Rumbati. Yang kedelapan adalah Ratu Aisyah binti Pangeran Arya Ing Amarta, yang memiliki seorang putra bernama Sultan Abdul Mahashin Jainul Abidi. Yang kesembilan yaitu Nyai Gede binti Sunan Amangkurat, yaitu memiliki seorang putra juga bernama Sultan Abdul Fadl Muhammad Yahya. Nah, Sultan Muhammad Fadl ini kemudian tahtanya naik kepada adik beliau karena beliau itu tidak memiliki keturunan. Gitu. Adik beliau itu Sultan Abdul Mahashin Jainul Abidin. Yang ke-10 adalah Nyai Paminggir binti Pangeran Rumbanti Bombay, memiliki 3 orang putra, yaitu Ratu Mumbai, Ratu Kamlah, dan Pangeran Japaruddin. Nah, jadi jelas sudah bahwa baik itu Syekh Maulana Mansuruddin juga Sultan Haji itu adalah 2 orang yang berbeda. Kemudian Pangeran Jayasentika ini ketika terjadi konflik di kesultanan, yaitu atas pemberontakan Ratu Syarifah terhadap Sultan Mahashin, beliau melakukan perlawanan yang cukup sengit dan gigih. Karena beliau kalah pasukan, kemudian beliau bergabung dengan saudara beliau yaitu Tubagus Buang, juga temannya yang bernama Kitapa. Nah, Kitapa ini adalah bukan Tubagus Tapa atau Tubagus Mustafa yang selama ini beredar. Sedangkan Kitapa ini adalah wangsanya wangsa dari Wangsa Dilaga. Wangsa Dilaga itu adalah leluhur dari Kalipasir Tangerang, keturunan dari Sumedang Larang. Setelah wafat Pangeran Jayasentika ini, kemudian beliau dikuburkan di pemakaman keluarga, yaitu di wilayah Kesultanan Kenari, tepatnya di pemakaman Cikoplok. Cikoplok itu berada di dekat belakang makam keramat Pangeran Purbanegara. Jadi makam beliau itu berada di samping kakek beliau. Makam itu samping kakek beliau yang berada di sebelah timur yang pojokan. Kakek beliau adalah yang bernama Sultan Muhammad Wase Jainul Alim. Ya, mungkin segitu saja penjelasan dari saya untuk rekan-rekan semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan sumber-sumber ini saya dapatkan dari, pertama, catatan dari Babat Banten tentang silsilah, terus catatan keluarga Dr. Andes Tubagus Haji Ahmad Arslan Jayasentika, terus catatan keluarga Tubagus Safarudin, catatan keluarga Abah Haji Tubagus Ahmad Halim Jayasentika,
dan buku nasab induk keluarga Pangeran Jayasentika itu Halim, Jakarta. Juga catatan keluarga dari Syekh Abdul Muhi, Pamijahan, Syekh Jafar Siddiq Limbangan, Garut, termasuk catatan keluarga Syekh Mansuruddin Cikaduan. Jadi bagi rekan-rekan yang masih penasaran terhadap siapa ini Syekh Mansuruddin Cikaduan, silakan melakukan penelitian seperti saya. Silakan, karena petunjuk-petunjuk sudah saya berikan seperti yang tadi di atas yang sudah saya kasih tahu. Jadi inilah jawaban dari saya atas pertanyaan rekan-rekan semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Walakumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.